Tugas. Ya, Tugas yang pertama, di sini eh, akan saya bawakan dengan singkat. Yang pertama, judul, yaitu peran orang tua dalam mengembangkan komunikasi siswa sekolah dasar pada pembelajaran daring. Ini terdapat dalam Jurnal Didaktika, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, volume 1, nomor 1 sampai 8 tahun 2022, Pak. Kemudian oke. pengarangnya ada Arif Trimuktiadi, Aziza Lukmitasari, Novita Indriani, Villa Sufia Ramadzani dari UNY. Kemudian hal-hal yang saya temukan, yang pertama pada abstrak, terdapat 7 kalimat pada abstrak yang menjabarkan secara garis besar isi dari artikel. Kemudian di sini dijelaskan juga terkait objek penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, review hasil secara singkat, serta kesimpulan singkat dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif study case dengan subjek 3 siswa, 3 orang tua siswa, dan 1 guru SD negeri di Kutoarjo. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan pengamatan serta model analisis data Mills and Huberman, yaitu mengumpulkan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian di dalam pendahuluan berisi dasar-dasar teori, kajian-kajian ahli yang berhubungan dengan penelitian, serta tujuan penelitian. Dalam pendahuluan tersebut menjelaskan berbagai pandangan ahli terkait pola pendidikan orang tua terhadap anak, fungsi keluarga menurut ahli, serta pola komunikasi antara orang tua dan anak. Kemudian yang ke selanjutnya yakni metode. Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek riset dalam penelitian ini adalah 3 siswa, 3 orang tua siswa, dan 1 guru kelas 4 di salah satu sekolah di Kutoarjo. Teknik pengumpulan data berupa interview dan pengamatan. Instrumen yang digunakan adalah lembar wawancara dan lembar pengamatan. Teknik keabsahan menggunakan jenis triangulasi sumber. Teknik analisis data memakai model Mills, Superman, dan Saldana, yaitu analisis dilaksanakan mencakup data collection, data condensation, data display, serta drawing conclusion. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada bulan September tahun 2021. Kemudian dalam hasil terdapat kumpulan data yang telah dijabarkan dengan baik. Dalam hasil ini peneliti mengelompokkan data dan membuat sistematika yang sesuai dengan tujuan awal penelitian. Secara garis besar terdapat 2 hal, yakni peran orang tua dalam mengembangkan komunikasi siswa dan faktor orang tua dalam mengembangkan komunikasi siswa selama pembelajaran daring. Di dalam bagian peran orang tua terdapat eh, mengembangkan komunikasi siswa, dan orang tua mengembangkan komunikasi siswa dibagi dalam 5 aspek, Pak. Yakni keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Jadi dalam penelitian itu ada 5 aspek tersebut yang diamati. Kemudian dari kelima aspek tersebut dijelaskan disandingkan dengan data yang didapat selama penelitian. Kemudian pembahasan yang lainnya ya, menjelaskan terkait faktor pendukung dan juga penghambat orang tua dalam mengembangkan komunikasi anak. Kemudian yang selanjutnya yakni kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini seperti hanya poin-poin kunci dari poin-poin yang sebelumnya, Pak. Jadi hanya seperti copy paste seperti itu. Kemudian di dalam daftar pustaka yang terakhir terdapat 31 daftar pustaka, sebagian besar berupa artikel jurnal dan hanya 3 kalau tidak salah yang bersumber dari buku. Kemudian terdapat 3 referensi yang dikeluarkan pada tahun 2013. Semua referensi sudah sesuai dengan pokok fokus tujuan penelitian. Demikian, Bapak. Terima kasih. Oke. Ya, tadi mereview jurnal yang mana, Mas? Nah, jurnalnya ini ya, peran orang tua, tulisannya Arif Trimuktiadi ya. Oke, sebelum saya berikan penguatan, ada yang ingin bertanya terkait dengan hasil yang ditemukan oleh Mas Afrizal, hasil review Mas Afrizal ini? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Sepertinya bukan volume 1 ya. Ini naskahnya sepertinya volume 5 ini, tahun 2022. Nomornya ya nomor 1. Oke, baik. Ayo kita coba mendekati artikel aslinya ya. Itu tadi adalah hasil review dari Mas Afrizal. Mas Afrizal, screen-nya ditarik dulu. Saya ingin menunjukkan naskah aslinya. Oke, teman-teman. Oke, sebentar.
Apakah layar saya terlihat di sana? Terlihat, Bapak. Terlihat ya? Terlihat ya naskah didaktika di layar Anda? Terlihat, Bapak. Teman-teman, benar nggak sih Mas Afrizal mereview yang ini? Mas Afrizal, benar nggak teman-teman? Ini ya, yang Afrizal tadi? Iya, Pak. Ya, volume 5, nomor, ya. Jadi sebenarnya yang direview tadi Mas Afrizal ini ya, ini volume 5 nomor 1 halaman 1 sampai 8. Itulah yang direview. Nah, kita coba apa ya, dekati artikel ini, kenal bagian-bagiannya terlebih dahulu. Pokoknya masalah konten kita sementara abaikan dulu ya. Nah, artikel ini teman-teman ya, dia berjudul peran orang tua dalam mengembangkan komunikasi siswa sekolah dasar pada pembelajaran daring. Nah, dari judul ini kita bisa melihat secara nyata bahwa dari judulnya ini ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya, 12 ya, 12 kata ya judulnya ya. Nah, teman-teman, salah satu cara untuk mengetahui aturan jurnal kan kita buka ini kan jurnalnya. Jika suatu saat Anda masuk ke jurnal itu ingin mengajukan naskah ke jurnal itu, silahkan kunjungi author guideline-nya dulu ya, pedoman bagi penulisnya. Jadi di dalam artikel itu, di dalam jurnal itu, teman-teman, ada author guideline yang harus kita pahami. Author guideline tampil nggak Anda di sana? Tampil, Bapak. Tampil ya. Nah, author guideline ini sebenarnya tidak mengikat untuk semua jurnal. Biasanya author guideline ini berlaku khusus untuk jurnal itu saja. Nah, meskipun itu secara umum itu aturannya biasanya sama aja, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita pahami, prinsip-prinsip yang perlu kita pahami sebelum masuk pada memasukkan naskah pada artikel tersebut ya. Pertama yang perlu kita pahami itu adalah ini teman-teman. Ini coba kita baca author guideline-nya. Pertama, artikel itu harus original ya. Artikel itu merupakan riset original kita ya. Bukan penelitian orang lain yang dikup untuk kita terbitkan begitu ya. Nah, itu aturan pertama yang diberlakukan jurnal ini. Nah, kemudian kedua, artikel yang kita ajukan itu belum pernah diterbitkan ataupun disubmit di jurnal lain. Ya, belum pernah dimasukkan di jurnal yang lain. Ini adalah bagian dari etika ilmiah. Ya, salah satu bagian dari etika ilmiah. Kita tidak boleh misalnya Mas Afrizal punya artikel nih. Dia submit didaktika. Tetapi kan masih dalam proses, belum ada keputusan ditolak atau diterima. Tetapi Mas Afrisa pada waktu itu submit lagi ke jurnal yang lain, nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Sepanjang belum ada keputusan dari jurnal sebelumnya, apakah itu diterima atau ditolak, maka kita secara etika ilmiah tidak boleh mensubmit di tempat yang lain. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah ini informasi untuk diketahui author bahwa di jurnal ini tidak memungut biaya. Jadi misalnya ketika ada yang meminta biaya maka itu patut dipertanyakan. Tetapi jika penulis ingin mengambil hard copy, print kopinya, itu akan nanti dikenakan biaya, misalnya seperti itu. Nah, silahkan menulis artikel ini misalnya dalam berbahasa Inggris ya, boleh dari British atau American English, boleh. Atau artikel berbahasa Indonesia juga masih diterima. Nah, kemudian aturan selanjutnya yang harus kita pahami adalah
setiap paragraf menurut jurnal ini, setiap paragraf harus berisi lebih dari 2 kalimat. Ya kan? Nah, bisa dilihat di situ ya, ini ya. Setiap paragraf harus berisi lebih dari 2 kalimat. Kemudian template-nya bisa di-download di sini. Ini ada linknya di sini ya. Ada link template-nya di sini gitu. Nah, kemudian author itu harus blank name. Artinya begini, pada saat kita mensubmit naskah ini, itu namanya harus dikosongkan. Ya. Jadi salah satu aturan yang berlaku misalnya di jurnal ini adalah pada saat kita mengirimkan artikel, nama kita itu harus dikosongkan. Untuk apa? Agar menghindari konflik of interest, konflik kepentingan. Contohnya apa, Pak? Misalnya nih, ada yang submit, tiba-tiba teman saya, akhirnya syarat-syarat ilmiahnya tidak saya perhatikan lagi karena saya tahu, oh ternyata ini naskah milik teman saya. Akhirnya tak terima-terima aja begitu. Secara etika ilmiah seperti itu ya. Ini jurnal ini menerapkan blank review. Artinya penulis tidak tahu siapa yang nge-review dia, reviewer pun tidak tahu naskah siapa yang dia review. Itu namanya blank name. Ya, oke. Kemudian ada juga aturannya ini. The title is 10 until 12 word. Artinya judul itu hanya diterima sekitar 10 sampai 12 kata. Nah, kalau kita tinjau dari naskah yang direview Mas Afrizal tadi memenuhi syarat kan? Ini kan? Ya enggak? Bisa mendengar kan suara saya kan? Bisa, Bapak. Bisa. Oke. Kemudian teman-teman, di abstrak ini dia mengatakan maksimum 250 kata. Nah, sehingga aturan-aturan yang seperti ini sebenarnya yang harus kita pahami dengan baik. Ya. Karena kapan kita tidak mengikuti aturan ini, maka naskah kita akan tertolak. Nah, ditambah lagi misalnya kalau kita klik template-nya, ya, template-nya di sini, kita bisa ngelihat ini template yang berlaku, ini adalah kertas template-nya yang ketika kita ingin bekerja, maka kita tinggal mengisi di sini template-nya. Bagaimana kita menulis referensi, bagaimana kita menulis sub-sub materinya, mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan, gitu. Nah, jadi pada dasarnya bagian pertamanya tadi saya kembali ke naskahnya adalah ini. Jadi suatu artikel harus memiliki judul yang jelas. Dia harus memiliki judul yang jelas. Judul ini pun juga bermacam-macam ya. Judul ini pun juga macam-macam aturan cetak jurnal. Ada jurnal yang mengatakan maksimal 12 kata, ada yang mengatakan maksimal 14 kata. Tergantung dari aturan yang berlaku di jurnal itu. Itu pertama. Nah, teman-teman, kedua, setelah judul itu kita akan berbicara abstrak. Nanti pada artikel. Abstrak itu apa? Abstrak itu adalah ringkasan hasil penelitian kita. Ada banyak versi dalam menyajikan abstrak itu. Nah, tetapi versi untuk jurnal didaktika ini, untuk artikel yang kebetulan tampil ini, dia dimulai dari tujuan penelitian. Bisa lihat? Kalimat pertama, jadi catat ini ya teman-teman, ini adalah petunjuk nanti untuk kita menyusun. Jadi kalimat pertama itu atau awal abstrak itu dimulai dengan tujuan. Tujuan ini cukup disajikan satu kalimat saja. Jadi tujuan ini disajikan dari sini sampai sini. Ya kan? Nah, jadi satu kalimat saja ya. Satu bahasan saja, satu kalimat saja sampai di sini udah nih. Selesai bicara tujuan di situ. Oke, jadi isi abstrak pertama boleh dimulai dari tujuan. Meskipun beberapa jurnal lain atau beberapa artikel lain itu biasa memulai abstraknya tidak dari tujuan. Tapi dari apa? Dari permasalahan inti. Boleh juga dicatat itu. Nah, apa menjadi permasalahan inti? Permasalahan inti itu bisa dimulai dengan satu kalimat saja. Ya, bisa dimulai dengan satu kalimat saja. Nah, teman-teman, setelah kita menguraikan tujuan dalam abstrak itu, selanjutnya kita menguraikan metode. Metodenya apa?
Metode riset ini merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Nah, itu metode ini. Subjek dalam riset ini adalah ini. Ini masih bahasa metode ini, teman-teman ya. Nah, siswa guru menjelaskan di rumah bagi anak. Ini masih metode. Teknik pengumpulan datanya bagaimana? Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, pengamatan. Teknik analisis datanya menggunakan apa? Menggunakan Huberman. Penyajian data dan penarikan simpulan. Jadi simpulannya seperti ini. Setelah menguraikan tujuan, kita menguraikan metode. Sementara apa yang penting untuk diuraikan di metode ada 4. Ya, catat ini. Ada 4 yang harus diuraikan di metode ini. Di metode ini ada 4 yang harus diuraikan. Pertama itu adalah jenis penelitiannya apa. Kemudian kedua subjeknya apa. Atau kalau dia kuantitatif, sampelnya berapa. Siapa di sampel itu dan berapa jumlahnya. Itu kedua. Kemudian ketiga, teknik pengumpulan datanya apa. Jelaskan, teknik pengumpulan datanya wawancara, observasi, tes, dan lain-lain sebagainya. Ya, uraikan di sana, di abstrak itu. Kemudian keempat yang penting adalah teknik analisis data yang digunakan. Nah, sehingga teman-teman, jadi metode itu tadi dimulai dari sini, dia berakhir di sini. Nah, sementara tujuan tadi mulai dari sini, berakhir di sini. Ya. Nah, setelah kita menguraikan tujuan, menguraikan metode, selanjutnya yang kita uraikan adalah hasil penelitian ini. Hasil itu diuraikan dari sini sampai di sini. Hasil ini juga menegaskan simpulan penelitian. Jadi ada 3 bagian penting tadi. Pertama tujuan, kemudian metode, kemudian hasil penelitian. Meskipun ada artikel lain yang biasanya menggarap sebelum tujuan, dia menceritakan permasalahan inti dalam 1 kalimat atau 2 kalimat. Boleh. Jadi sebelum tujuan ini masih ada aturan yang mengatakan boleh sebelum menceritakan tujuan ini, menceritakan dulu persoalan intinya di lapangan. Dalam 1 atau 2 kalimat. Itu boleh. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Bisa dipahami di abstrak ini ada berapa komponen yang harus ada dalam abstrak ini? 3, Pak. Halo? 3, Ada 3. Pertama apa? tujuan. Tujuan. Setelah tujuan? Metode. Dalam metode itu apa saja yang penting diuraikan di metode? Pertama? Ada jenis penelitian, Yang kedua? subjek, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Oke, analisis data. Oke, kemudian di bagian ketiga apa yang harus diuraikan dalam abstrak itu? Hasil penelitian. Hasil penelitian dan merujuk pada kesimpulan. Kalau kita merujuk pada aturan jurnal ini, mestinya semua yang ada di sini ini tidak boleh lebih dari 250 kata. Ya, tidak boleh lebih dari 250 kata. Seperti itu, teman-teman. Ya. Tetapi jangan kaget jika suatu saat Anda menemukan artikel yang abstraknya tidak dimulai oleh tujuan. Mungkin tujuan ada di kalimat ketiga atau di kalimat kedua. Tidak apa-apa, memang ada gaya seperti itu. Dia tidak memulai dari tujuan, tetapi dia memulai dari persoalan inti. Nah, jadi seperti itu. Siapa tahu di suatu saat nanti Anda ketemu dengan artikel yang modelnya seperti itu. Oke, setelah judul abstrak, maka kita akan ketemu dengan ini, kata kunci. Kata kunci adalah biasanya kata yang paling sering muncul dalam naskah. Macam-macam aturan jurnal. Terkadang ada kata kunci minimal 5, ada yang maksimal 5. Kita lihat kata kuncinya 1, 2, 3, 4 kata kunci yang digunakan di sini. Ya. Nah, sehingga ya seperti inilah ya. Jadi sebuah kata kunci itu idealnya adalah kata yang paling sering digunakan dalam naskah itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah kata kunci, kita melanjutkan ke bagian selanjutnya adalah ini, teman-teman ya. Bagian selanjutnya adalah pendahuluan.
Nah, pendahuluan sebenarnya isinya adalah ini urgensi ya, atau dasar. Urgensi. Dasar kenapa penelitian ini dilakukan. Ya. Nah, dasar ini bisa didasari atas dua. Data dari lapangan atau hasil penelitian sebelumnya. Nah, apa tandanya kalau dasar itu adalah hasil penelitian dari sebelumnya? Adalah kutipan-kutipan seperti ini. De Vito, Farsana, Benner. Ini adalah dasar dari penelitian sebelumnya. Ya, nah, misalnya ini, komunikasi orang tua sangat mempengaruhi komunikasi peserta didik. Artinya, menurut si Benner ini, menurut si Benner ini, dia mengatakan pentingnya komunikasi orang tua itu sangat mempengaruhi komunikasi anaknya di sekolah. Ya, jadi jangan sampai salah komunikasi antara orang tua dan siswa. Nanti bisa mempengaruhi komunikasi juga di sekolah. Itu kan menjadi dasar kenapa isu, ya, itu kan yang menjadi dasar kenapa kemudian isu komunikasi ini penting untuk diteliti. Ini yang menjadi dasar kenapa kemudian isu komunikasi ini menjadi penting diteliti karena didukung oleh berbagai sumber ya di sini ya. Ini dukungannya di Benner dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut ke yang lain ini banyak nih ya. Ini banyak. Ada juga pendapat dari Anastasiu. Ini semua dasar dari penelitian sebelumnya. Jadi di bagian pendahuluan ini kita ngutip hasil penelitian sebelumnya. Dan ingat teman-teman, catat ini adalah instruksi dari saya bahwa ketika Anda ngutip sumber seperti ini, pastikanlah kutipan ini adalah kutipan artikel jurnal, bukan buku ya. Jangan mengutip buku teks. Jangan. Tapi saya pengennya Anda ngutip jurnal, bukan buku. Bisa dipahami? Bisa, Pesan Pak. saya ini? Bisa, Suatu Bapak. saat kita menulis artikel, jangan ngutip buku, ngutip artikel jurnal juga. Nah, itu tuh ilmu selanjutnya. Nah, oke, nah, sehingga dari berbagai dasar ini ya, dari berbagai dasar mengapa penelitian ini menjadi penting, maka ya kan, maka biasanya pendahuluan itu diakhiri dengan tujuan. Kalau abstrak itu dimulai dari tujuan, pendahuluan itu diakhiri dengan tujuan. Mana buktinya? Ini. Dia akan diakhiri dengan tujuan. Ya. Maka ada dua tujuan utama penelitian ini adalah ini dan ini ya. Jadi ingat, dalam pendahuluan itu berisi tentang urgensi. Mengapa kita harus meneliti isu itu? Dasar itu bisa kita peroleh dari data dari lapangan dan hasil penelitian yang relevan. Dengan tandanya adalah kutipan-kutipan dari penelitian relevan seperti ini. Ini banyak ya kutipan relevan di sini. Sementara di endingnya itu dia akan diakhiri dengan tujuan. Diakhiri dengan tujuan. Jadi pendahuluan itu mungkin nanti teman-teman bisa buat sekitar 5-8 paragraf, oke lah. Ya, jangan terlalu panjang-panjang juga. Oke. Kemudian teman-teman, setelah kita berbicara di pendahuluan, kemudian kita akan pindah ke bagian metode. Di bagian metode. Seperti yang saya katakan tadi, ada 4 hal yang sangat penting di metode itu. Pertama, jenis penelitiannya apa? Kemudian subjek penelitiannya di mana atau siapa, sampelnya siapa, berapa. Kemudian ketiga, teknik penggunaan datanya apa. Keempat, teknik analisisnya apa. Itu yang penting di dalam metode ini. Ini kan. Metode ini boleh sekitar 2 paragraf, 3 paragraf tidak masalah ya, tergantung dari bagaimana Anda merumuskan narasinya. Tapi yang 4 itu yang perlu hadir tadi itu. Jenis penelitiannya apa, subjek penelitiannya siapa, lokasinya di mana, sampelnya berapa, siapa saja. Kemudian ketiga, teknik pengumpulannya bagaimana, teknik analisis datanya bagaimana. Jadi seperti itu ya.
di metode, kemudian di simpulan, di hasil, bukan di simpulan, di hasil dan pembahasan. Nah, teman-teman, bedakan antara hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu tidak sama, ya. Dia tidak sama. Hasil dan pembahasan itu berbeda. Hasil itu apa? Hasil itu adalah hasil yang kita peroleh melalui teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Contoh, hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi, hasil tes, hasil-hasil yang lain. Bedakanlah antara bahasa hasil dan bahasa bahasa. Nah, hasil itu ya hasil yang kita peroleh dari lapangan seperti ini ya. Coba ini adalah hasil ya. Ini adalah hasil ya. Ini masih bahasa hasil ini, hasil wawancara ya. Sampai ini masih hasil ya. Ini hasil ditinjau dari keterbukaannya ya. Kemudian kita pindah hasil selanjutnya, ini masih hasil ini ya. Jadi ini masih hasil semua. Masih hasil semua ini. Ya, sampai sini masih hasil. Dukungan pun ini juga masih hasil. Masih bahasa hasil. Hasil yang diperoleh di lapangan. Ini pun juga masih hasil. Faktor-faktor orang tua pun juga ini masih hasil. Nah, jadi hasil dalam naskah ini berhenti nih. Ya, dia berhenti di sini. Nah, kemudian setelah membahas hasil, kita akan melakukan pembahasan. Bedakan antara hasil dan pembahasan. Ya, hasil adalah hasil yang kita peroleh di lapangan. Sementara pembahasan adalah pemaknaan hasil itu. Apa sih makna hasil yang kita peroleh di lapangan itu? Pembahasan itu bisa dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian kita dengan temuan orang lain. Biasanya kita mencari follower. Oh, saya sudah menemukan begini loh di lapangan. Oh, hasil penelitian saya didukung oleh penelitian sebelumnya. Jadi dalam pembahasan pasti ada tabrakan pendapat. Kita telah misalnya nih, penulis telah menguraikan hasilnya sampai di sini ya. Ini menguraikan hasilnya. Terus dia mengatakan begini, hasil yang saya temukan itu sejalan loh dengan punyanya Islami, hasil penelitiannya Islami 2018. Inilah yang disebut pembahasan. Pembahasan itu adalah diskusi. Diskusi itu adalah kita coba menabrakkan hasil penelitian kita dengan hasil penelitian orang lain. Biasanya kita mencari yang sejalan dan yang mendukung. Biasanya kita mencari follower kita. Oh, hasil kita yang kita temukan itu sesuai loh dengan yang ditemukan Islami. Jadi hasil juga kita itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Vinorita dan Muhsin. Ya, ini juga didukung oleh Barseli tahun 2019, ya tak? Nah, begitupun selanjutnya. Jadi di pembahasan itu, teman-teman ya, pasti banyak kutipan. Karena kita ingin membandingkan antara apa yang kita kutip, ya, apa yang ditemukan dengan bagaimana tren riset sebelumnya. Apakah didukung oleh penelitian sebelumnya atau tidak? Begitu cara kita membahas hasil penelitian. Nah, coba perhatikan ini. Perihal ini sejalan dengan Rosikun 2018. Jadi kita menabrakkan temuan kita yang sejalan dengan Rosikun ini ya. Jadi ini adalah orang yang memiliki temuan yang relatif sama dengan kita. Artinya didukung oleh penelitiannya. Ya. Nah, begitupun sikap positif di sini banyak sekali kutipan ini. Pasti ciri-cirinya pembahasan pasti ada kutipan-kutipan yang seperti ini. Ya. Kita mencoba mendiskusikan temuan kita dengan temuan orang lain. Kalau kita lanjut terus di halaman selanjutnya, ini pembahasan semua ini. Discussion semua ini, pembahasan semua ini. Itulah bedanya antara hasil dan pembahasan. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, masih pembahasan. Pembahasan semua ini, ini hanya pembahasan ada ya. Jadi citasi itu atau kutipan dalam artikel itu dilakukan di dua tempat. Saya ulangi, kutipan dalam artikel ilmiah hasil penelitian itu dilakukan di dua tempat.
Pertama di pendahuluan, kedua di pembahasan. Ya, ingat itu. Lakukanlah kutipan di bagian itu. Pendahuluan dan pembahasan. Nah, jadi sampai di sini masih hasil teman-teman, pembahasan. Ini semua masih pembahasan ini, ya, masih pembahasan. Nah, barulah setelah ini kita tiba ke penutup. Biasanya penutup ini berisi simpulan dan saran, ya. Nah, jadi di sini biasanya berisi tentang simpulan. Nah, cuma kekurangannya mungkin artikel ini ya mungkin nggak ada saran, hanya simpulan. Dan simpulan ini mestinya, dan jangan lupa teman-teman, simpulan ini mestinya menjawab tujuan yang ada di pendahuluan, menjawab tujuan yang ada di abstrak tadi. Ingat, tujuan itu ada di mana? Tujuan itu ada di dua tempat. Awal abstrak dan akhir pendahuluan. Nah, gitu ya. Kemudian di sini referensinya saya katakan tadi, silahkan Anda mencari referensi dari artikel jurnal yang nggak mesti berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia seperti ini juga boleh ya. Misalnya ini jurnal Tauji kan, boleh kita mencari referensi dari ini. Dan ya paling enggak referensinya yang baru lah ya, 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2023 paling lama lah kalau misalnya mau nulis artikel itu paling lama lah referensinya 2018 gitu. Sampai 2023. Bagaimana cara mencari referensinya Pak? Nanti saya ajari bagaimana cara mencari referensi yang baik dan benar. Nah, kalau kita melihat semua ini, ya rata-rata dia mengutip jurnal ini, ya kan? Nggak ada ini kutipan buku, hampir tidak ada. Mungkin ada pun kutipan buku, itu hanya 1-2. Tetapi kalau kita cek satu persatu kutipannya, teman-teman ya, ini dari jurnal, ini jurnal, bukan buku, ini jurnal, ya. Nah, coba kita ke atas, semuanya jurnal, ya. Ini jurnal, ini jurnal, ini jurnal, ini sumber jurnal. Coba kita ke atas lagi, ya. Ini jurnal, ini jurnal, ini jurnal, ini jurnal. Kalau kita periksa satu persatu, sepertinya naskah ini seluruh referensinya adalah jurnal. Ini tadi adalah artikel yang direview oleh Mas siapa itu? Farisal ya namanya. Iya, iya, Mas Farisal, yaitu artikel yang terbit di Didaktika volume 8 nomor 1 tahun 2022 tahun lalu yang ditulis oleh Arif Trimuktiadi ya, Arif Trimuktiadi dengan judul ini ya, peran orang tua dalam mengembangkan komunikasi siswa sekolah dasar pada pembelajaran daring. Nah, semoga ini bisa menjadi gambaran awal Anda dalam membayangkan ya, kan ke saat ini kita baru mau bayangkan nih, oh ternyata artikel jurnal itu isinya seperti itu, ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan tadi isinya apa, ada metode, ada apa tadi, ada hasil, ada pembahasan. Nah, dalam sebuah jurnal ya, ada juga model begini. Kalau jurnal didaktika ini teman ya, hasil dan pembahasan ini dipisah, hasil dulu baru di bawahnya pembahasan. Tetapi ada jurnal yang langsung dicampur hasil dan pembahasan. Setelah menceritakan hasil dibahas, hasil lagi dibahas, hasil lagi dibahas. Kalau ini diceritakan dulu semua hasilnya. Ya. Kalau kita melihat di sini kan diceritakan dulu semua hasilnya, hasil semua ini. Diceritakan dulu semua hasilnya, masih hasil. Kemudian setelah dia puas menceritakan hasilnya, maka dia akan akhiri dan dia akan dimulai dengan pembahasan pada kalimat mulai dari sini. Mana itu pembahasannya? Pembahasan dia mulai dari sini, ya. Pembahasannya dia akan mulai dari sini. Dia akan mulai dari sini. Padahal di sebelumnya tadi di atas ini dia akan cerita hasil semua dulu. Suatu saat Anda ketemu artikel yang mencampur adukan antara hasil dan pembahasan, hasil bahas, hasil bahas, hasil bahas. Ada juga nanti akan seperti itu. Kira-kira itu yang harus Anda bayangkan ya saat ini terkait dengan
tadi terkait dengan artikel jurnal ya, terkait dengan artikel jurnal. Dan inilah yang salah satu sampel tadi yang kita peroleh dari volume 5 nomor 1 tahun 2022. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya, teman-teman silahkan. Saya persilahkan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, yang kita pelajari tadi aturan didaktika. Didaktika tadi judul harus disajikan seperti apa? 10 sampai 12 kata. 10 sampai 12 kata. Tetapi itu jangan digunakan untuk memukul secara umum ya. Artinya jurnal lain pun juga akan seperti itu. Lihat langsung saja kunjungi author guideline-nya. Kemudian tadi untuk abstrak, bagaimana modelnya didaktika itu? Tujuan dahulu, Bapak. Tujuan dulu, baru setelah itu apa? Metode dan Metode. Metode. Metode itu isinya apa? Jenis penelitian, Jenis penelitian, Teknik subjek, pengumpulan data. teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Setelah metode itu adalah hasil di abstrak itu ya. Oke. Kemudian setelah itu ada kata kunci. Kata kunci itu apa? Mestinya kata kunci itu adalah kata yang paling sering muncul di body, di batang tubuh artikel kita. Kemudian setelah kata kunci itu ada ada pendahuluan. Pendahuluan tadi berisi terkait dengan pentingnya penelitian kita, urgensinya apa? Itu kita mesti cari dukungan dari penelitian relevan di situ ya. Kita perlu citasi di situ. Kemudian setelah itu pendahuluan itu diakhiri dengan apa tadi? Pendahuluan itu? Tujuan. Diakhiri dengan tujuan. Tapi tidak perlu mengikuti secara persis tadi cara peneliti itu bahwa dia menulis begini. Berdasarkan latar belakang di atas, nggak perlu. Kalau saya sih membimbing nggak perlu tulis begitu. Bilang aja penelitian ini bertujuan untuk bla 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 dan seterusnya. Tidak perlu lagi ada prolog berdasarkan latar belakang di atas, itu nggak usah ikuti itu. Ya itu seperti skripsi yang begitu ya. Padahal ini bukan skripsi, ini artikel. Ya. Nah, setelah pendahuluan tadi ada apa tadi? Bagian artikel itu setelah pendahuluan ada metode. Setelah pendahuluan ada metode. Setelah metode apa? Hasil. Hasil itu diperoleh dari mana? Dari hasil lapangan. Dari hasil data lapangan. Tergantung kita mengumpulkan data dengan apa. Kalau wawancara berarti kita menguraikan hasil wawancara di situ. Kalau misalnya observasi, kita menguraikan hasil observasi. Kalau misalnya kita tes, ya kita menguraikan hasil tes di situ dan seterusnya. Setelah hasil itu kita menguraikan apa lagi? Pembahasan. Pembahasan itu ciri-cirinya seperti apa? Banyak kutipan. Banyak kutipan. Di mana kutipan itu berfungsi untuk membandingkan temuan kita dengan temuan orang lain sebelumnya. Jadi kita bandingkan ini temuan kita, ini temuan orang lain. Loh, begitu. Jadi coba aja baca nanti itu pembahasannya. Tadi arahnya akan seperti itu untuk saling menguatkan. Ya, kita memasukkan citasi dalam artikel kita untuk saling menguatkan. Jadi beda. Mulai hari ini harus pahami bahwa hasil dan pembahasan itu adalah dua perkara yang berbeda, tidak sama. Jadi seperti itu. Setelah pembahasan ada apa? Penutup. Iya, penutup atau simpulan dan saran. Mestinya penutup itu berisi simpulan dan saran. Setelah simpulan dan saran ada apa? Referensi, daftar pesan. Ada referensi. Pesan Pak Herwin, referensi sebaiknya referensi dari mana? Dari jurnal pengalaman 2018 sampai 2023. Jurnal juga. Ada lagi pesan tambahannya, artikel jurnalnya seperti apa? Yang terbaru Ya. 5 tahun terakhir. Yang terbaru. Kalau perlu 5 tahun terakhir.
Pak, susah carinya, gampang. Nanti saya ajarin di minggu-minggu selanjutnya, ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak saya sampaikan, nanti Anda sulit bawa pulang. Sedikit demi sedikit, insya Allah Anda ending dari mata kuliah ini, harapan saya Anda bisa nulis artikel. Ya, nggak perlu banyak-banyak. Ya, nanti Anda pusing kalau terlalu banyak saya sampaikan. Nggak perlu lagi dulu bertanya, Pak, bagaimana cara mencari referensi yang update? Gampang, itu kecil sekali. Ya, cuma belum saatnya jurus itu saya turunkan hari ini. Kita step by step, ya. Ibarat dunia persilatan, jurus itu harus diturunkan dari dasar dulu. Harus dikuasai dulu, diulang-ulangi, terus nanti dipindah ke level selanjutnya. Kalau semua jurus diturunkan di hari yang sama, nanti perguruan bubar. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, itulah tadi. Saya percaya bahwa teman-teman selain Afrisal tadi ada yang mereview naskah lain selain naskah yang review Mas Afrisal. Tetapi silakan Anda membandingkan antara hasil review Anda dengan apa yang saya komentari tadi berdasarkan apa? Berdasarkan ini hasil komentar saya terkait dengan hasil artikel yang direview Mas Afrisal tadi. Silahkan bandingkan. Oh, tadi Pak Erwin di Mas Afri itu mengomentari ini. Oh, ternyata juga saya sudah ini mereview yang bagian-bagian ini, ya kan? Saya sudah mereview ini, dan seterusnya. Kenapa? Saya bebaskan Anda di minggu yang lalu untuk mengomentari apa saja. Supaya saya ingin melihat sudut pandang Anda. Apa sih yang Anda pikirkan pada saat melihat naskah? Ada yang memikirkan, oh panjang kali tadi Mas Afrisa, oh panjang kalimatnya ada 8 kalimat. Ya, itu yang dia lihat, ya. Oh, ada seperti ini, saya melihat seperti ini, bla 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 dan seterusnya. Oke, silahkan Anda mencoba mempertajam itu, teman-teman. Pertajam review Anda di setiap artikel-artikel yang terbit di Didaktika. Kemudian, proyek selanjutnya saya ingin mengajak Anda berpindah. Ini saya masih dalam mode share screen nggak? Belum ya? Saya udah tarik screen saya ya. Oke. Sudah, Pak. Oke, saya kembali share screen. Saya akan mengajak Anda berkenalan dengan tempat lain. Kalau kemarin itu minggu lalu itu saya ajak Anda berkenalan di Didaktika, ya. Saya akan mengajak Anda berkenalan dengan jurnal lain, yaitu jurnal PGSD juga. Nama jurnalnya ini. Dia nama jurnalnya Jurnal Penanda. Jurnal Pena Anda. Ini jurnalnya Universitas Terbuka. Tapi ini jurnal pendidikan sekolah dasar. Nanti Anda tulis di Google aja Jurnal Pena Anda. Jurnal pendidikan sekolah dasar. Ini ya. Nah, teman-teman. Konon katanya. Tahun lalu. Karena ini jurnal baru. Konon katanya tahun lalu itu penulis yang berhasil terbit di sini tahun lalu ya, saya nggak tahu tahun ini. Tahun lalu itu penulis yang berhasil terbit di sini itu dihargai artikelnya kalau tidak salah berapa ya 150.000 per halaman kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Ya jadi kalau kita misalnya mengajukan 10 halaman artikel dan akhirnya diterbitkan seandainya tahun lalu itu penulisnya dapat 1.500.000 itu. Tahun lalu, saya kurang tahu tahun ini. Tapi ya nggak apa-apa dicoba aja nanti ya, kali aja rezeki. Nah, itu yang tidak banyak orang tahu. Karena saya tahunya dari ini, saya tahunya dari bosnya ini, Ibu Andayani. Bu Andayani pernah hubungi saya, Pak Erwin nanti cari autor ketika itu memenuhi syarat kami akan menghargai 150.000 per halaman. Itu tahun lalu. Saya tidak tahun ini karena tahun ini tidak pernah lagi saya dihubungi. Nah, tapi bukan karena itu kita mencoba mengenali naskah ini, jurnal ini, tetapi jurnal ini saya akan meminta Anda untuk berkenalan kembali di jurnal ini. Jurnal ini baru menerbitkan 1 edisi, ya, volume 1 nomor 1. Ya, di tahun 2023 ini, ini baru menerbitkan berapa naskah ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baru menerbitkan 5 naskah. Nah, silakan teman-teman, dengan cara yang sama,
seperti didaktika minggu lalu, silakan Anda memilih satu saja naskah di sini untuk Anda review dalam proyek mandiri Anda. Durasi 1 minggu mulai dari sekarang. Baca dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu harus cepat-cepat selesai. Kalau dibaca hari ini belum paham, coba baca lagi besok pagi. Kalau besok pagi masih kurang, coba lagi malam hari. Tidak usah cepat. Memahami naskah kita butuh ketenangannya. Harus tenang. Jangan tiba-tiba pengen langsung dipahami pada saat itu, apalagi kalau kita pemula gitu. Ya, jadi silakan nanti teman-teman ya, Anda mencoba mendownload salah satu naskah yang ada di sini, lakukanlah hal yang sama seperti yang telah Anda lakukan di jurnal didaktika tersebut. Nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar atau Jurnal Pena Anda. Ya kan? Kalau Anda tulis di Google itu jurnal pena Anda, itu sudah kelihatan itu jurnalnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Lakukan hal yang sama dengan review yang sama seperti Anda nge-review didaktika minggu yang lalu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bapak. Bisa ya? Oke, nah, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan saya memang menjanji Anda 3 kali proyek mandiri. Ini udah proyek 2. Dengan 3 kali proyek mandiri Anda berkenalan dengan jurnal yang berbeda. Nanti Anda akan bisa memiliki pengalaman yang saya anggap cukup untuk Anda membayangkan sebuah ide apa yang akan Anda tulis. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga paling seburuk-buruknya di minggu terakhir itu Anda sudah memiliki naskah artikel. Atau seburuk-buruknya tanggal UAS itu Anda sudah memiliki naskah artikel. Nah, kira-kira seperti teman-teman ya, tidak perlu banyak-banyak, secukupnya saja. Meeting ini saya rasa cukup. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanya, silahkan nanti Anda berpindah ke aktivitas mandiri sesuai proyek 2 yang saya berikan kepada Anda.